Kali ini kita akan bahas tentang investasi di saham blue chip. Apa itu saham blue chip dan apakah investasi di saham blue chip ini selalu menguntungkan dan kira-kira berapa potensi cuan investasi di saham blue chip. Oke, let's get started. Mari kita bahas. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu ya apa itu saham blue chip. Saham blue chip ini adalah saham dari perusahaan yang udah besar ya, atau sudah mapan dan memiliki reputasi yang baik ya di industrinya. Dan biasanya perusahaan blue chip itu memiliki market cap udah besar ya, biasanya di atas 10 triliun. Nah, contohnya itu saham blue chip di Indonesia itu seperti Bank BCA, Telkom Indonesia, lalu ada Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, atau Four Big Banks Indonesia itu semuanya itu blue chip. Nah, lalu apakah saham blue chip itu pasti untung ya dan nggak mungkin rugi? Oke, pertanyaan ini sering muncul bagi teman-teman ya, mungkin karena market cap-nya ini udah gede dan mungkin susah untuk digoreng oleh para bandar ya, dan mungkin ini jadi saham ini nggak mungkin rugi. Nah, mari kita bahas ya. Nah, apakah saham blue chip ini pasti untung dan tidak rugi? Jawabannya tidak ya, meskipun saham blue chip ini cenderung lebih stabil dan aman dibandingkan dengan saham-saham yang kecil atau low cap, micro cap, atau medium cap. Saham blue chip ini tetap memiliki resiko ya, karena ketika kita investasi di saham, karena saham ini termasuk aset yang high risk ya, high risk, high return. Nah, meskipun blue chip ini tetap memiliki resiko, tetap akan ada potensi penurunan atau drawdown ya. Nah, harga saham ini bisa naik turun ya, bisa akibat faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, perubahan regulasi, atau kinerja perusahaan itu sendiri ya. Kalau kinerja perusahaan itu sendiri udah jelek, dipastikan itu akan terrefleksi di harga sahamnya dan sahamnya pasti turun ya. Jadi meskipun saham blue chip ini lebih aman daripada saham medium cap, low cap, atau micro cap, ini tetap memiliki resiko. Jadi teman-teman wajib cek ya, jangan asal pilih saham ini blue chip langsung teman-teman invest. Nah, itu nggak wise ya. Nah, contoh aja nih, contoh saham Unilever ini, meskipun Unilever ini termasuk saham blue chip, tetapi Unilever ini udah di fase stagnan ya. Nah, setelah dia fase stagnan, pendapatannya itu stagnan, udah nggak growth lagi. Nah, terus masuk ke fase declining ya, alias labanya ini udah mulai menurun. Jadi value dari si Unilever ini udah berubah, udah nggak sama dengan yang dulu, atau seperti 5 atau 10 tahun yang lalu. Nah, otomatis harga sahamnya itu juga akan turun karena kinerja fundamentalnya itu udah berubah. Pasti market akan menilai melalui harga sahamnya itu akan turun juga. Nah, dan karena market si Unilever ini udah banyak pesaingnya ya, atau pendatang baru yang menawarkan produk yang lebih baik dan bahkan lebih murah ya. Dan kalau saya lihat ekspansi mereka itu udah mentok di pasar Indonesia ya, karena hampir semua produk dari Unilever kayak Pepsodent, Odol, lalu kebutuhan rumah tangga itu udah ada semua di pelosok Indonesia ya. Bahkan di toko kelontong itu udah ada produk kayak Pepsodent, Odol, produk-produk Unilever yang lain itu udah banyak, dan juga banyak pilihan sekarang ya. Kayak skincare itu kan sekarang bahkan kalah di produk-produk Unilever, itu kalah dengan produk-produk yang diluncurkan oleh influencer ya, atau artis-artis ini kan udah mulai jualan skincare ya. Nah, itu udah mulai menggerus pasar si Unilever. Nah, jadi nggak semua saham blue chip itu bagus ya. Belum tentu saham blue chip itu cuan dan aman. Kita harus tetap analisa dan investigasi. Kita lihat manajemennya itu apakah masih baik, masih ada prospek ke depan, jujur. Nah, ini tetap wajib kita cek. Nah, lalu berapa persen kira-kira potensi cuan dari saham blue chip? Nah, ini tergantung pada banyak faktor ya, termasuk kinerja perusahaan itu sendiri, lalu seperti kondisi pasar. Nah, rata-rata saham blue chip di Indonesia ini bisa memberikan return sekitar at least 10-15% per tahun ya. Dan ada juga saham blue chip yang bagus itu bisa di antara 15-20% per tahun ya. Ini dalam jangka panjang ya. Nariknya dalam jangka panjang minimal 5 tahun. Kalau teman-teman nariknya hanya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, itu pasti ada naik turunnya atau ada gejolak. Misalkan di saham BBCA itu adalah salah satu saham blue chip yang baik karena dia terus tumbuh, dia terus growth. Dalam 5 tahun rata-rata itu returnnya itu sekitar 15-20% per tahun. Nah, itu cukup bagus untuk saham blue chip. Nah, namun ini bukan angka yang pasti ya, dan bisa berbeda-beda. Misalkan ada tahun di mana saham blue chip itu bisa naik lebih dari 20%. Tetapi ada juga di tahun tertentu yang returnnya itu bisa di bawah 10% ya, bahkan bisa negatif atau minus ya. Misalkan special case ketika ada Black Swan event seperti COVID di tahun 2020 kemarin. Nah, itu kan semua saham apapun, perusahaan apapun, baik itu perusahaan yang bagus maupun perusahaan yang jelek, itu pasti dropnya ini parah. Bahkan bisa drop lebih
dari 30%. Ketika kita mampu menahan emosi, kita yakin bahwa perusahaan itu dalam 2 tahun atau 3 tahun ke depan ini bahkan recover, akan balik ke fundamentalnya, karena nggak berubah ya, fundamentalnya masih baik. Nah, teman-teman yakin beli ketika saham itu drop lebih dari 30%. Nah, ketika teman-teman tahan dalam 1 tahun, 2 tahun itu pasti akan cuannya lebih dari 20% atau bahkan bisa sampai 100% ya, atau bigger. Misalkan contoh kemarin di saham BBNI ya. Cuman kan nggak semua orang itu berani invest ketika banyak berita yang membuat orang itu takut ya dan pesimis seperti pandemi kemarin. Hal-hal seperti ini akan terus berulang ya dengan berita dan kondisi ekonomi yang terus berubah ke depannya. Untuk kita lebih paham saham blue chip ya, kita lihat aja contoh ya. Kita lihat studi kasus Bank BRI ya, atau Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Nah, karena BBRI ini adalah salah satu saham blue chip yang terkenal ya di Indonesia. Namun meskipun fundamentalnya perusahaan ini bagus, harga sahamnya ini akhir-akhir ini atau dalam 6 bulan terakhir ini dia turun terus ya. Turunnya itu lebih dari 30%. Nah, kenapa bisa begitu ya? Pertama, penurunan harga saham itu bisa dipengaruhi oleh sentimen pasar ya yang negatif. Meskipun fundamental perusahaan ini kuat, misalkan ya ada isu global, ada isu perang, ada isu inflasi tinggi. Nah, ini kan mempengaruhi kepercayaan investor. Nah, karena investor itu kan yang dibutuhkan investor itu hanya kepastian ya. Kepastian di suatu negara itu. Ada juga faktor eksternal ya, seperti kebijakan pemerintah. Misalkan ada regulasi baru yang bisa berdampak pada suatu perusahaan ya. Ini pasti juga akan mempengaruhi harga saham. Nah, meskipun contoh ya, Bank BRI ini kinerjanya masih baik, kalau ada perubahan regulasi dari pemerintah, ini akan membuat investor khawatir ya. Khususnya investor asing, karena yang kebanyakan yang menggerakkan harga saham blue chip yang valuasinya itu udah besar di atas 100 triliun itu pasti asing, karena asing itu akan masuk ke saham-saham yang punya likuiditas yang tinggi kayak Bank BRI, BCA. Nah, mungkin investnya ya cuma di saham yang itu aja oleh investor asing. Nah, karena ketika ketidakpastian ekonomi ini tinggi, suku bunga tinggi, nah si investor asing ini akan berbondong-bondong menjual saham mereka. Mereka akan jual sahamnya, mereka akan tarik, mereka akan letakkan uang mereka ini ke negara atau kembali ke negara mereka, atau mereka taruh deposito di negara yang mempunyai suku bunga atau imbal hasil yang lebih tinggi ya, atau mereka bisa taruh di bond di negara lain yang memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Nah, mereka mungkin melihat Indonesia sekarang masih belum stabil dan mereka akan tarik dulu. Nah, ketika investor BRI ini udah yakin, mungkin bisa juga nanti dia akan masuk lagi. Nah, karena bisa juga investor luar ini atau investor asing ini udah beli ketika saham Bank BRI ini di harga 4.000 kan ya. Nah, ketika Bank BRI ini naik ke 6.000, pasti kan mereka itu take profit ya. Take profit lalu mereka amankan modal mereka, taruh di negara lain atau di instrumen lain. Nah, ketika harga sahamnya ini turun ke 4.000 lagi, ya bisa jadi si investor asing ini akan beli lagi ya. Nah, tapi saya percaya untuk Bank BRI ini masih oke ya, untuk jangka panjang ya, bukan untuk jangka pendek ya atau short term. Nah, seperti yang kita ketahui ya, saat ini kan inflasi tinggi, serta interest rate di US kan masih tinggi ya, dan dari berita terakhir ini, The Fed masih akan mungkin menurunkan suku bunga itu di September ya. Tetapi ada berita juga bahkan sekarang ini unemployment rate di US masih naik ya, dan ini bisa juga mempengaruhi kondisi Amerika saat ini ya, dan ada potensi Amerika akan masuk ke resesi. Nah, ini juga berita yang buruk bagi ini ya, instrumen high risk seperti saham atau bahkan kripto ini pasti akan terdampak, pasti akan turun. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, meskipun saham blue chip seperti BBRI ini memiliki fundamental yang kuat dan stabil, sahamnya tetap bisa mengalami penurunan karena banyak faktor yang tadi yang saya sebutkan ya, baik itu internal atau eksternal. Nah, sebagai investor, penting untuk selalu melakukan riset dan tidak hanya bergantung pada reputasi saham blue chip itu sendiri ya. Nah, ingat, investor yang bijak itu investor yang selalu melakukan analisa yang didasari oleh pengetahuan dan pemahaman yang baik ya. Jadi jangan lupa kita harus tetap analisa dan kita harus punya conviction terhadap saham yang kita pegang. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk konten edukasi investasi lainnya ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.